Rubah ekor 9 menikah dengan seorang idiot dari pedesaan. Dia bahkan memanfaatkan kemabukan pria itu untuk mencoba menyedot sebagian vitalitasnya. Tapi di luar dugaan, ekor rubahnya ditangkap oleh pria itu, dan ekornya adalah kelemahan fatalnya. Sekali dicengkeram, seluruh tubuh tidak akan berdaya dan akan membiarkan pihak lain berbuat apa saja. Aku sudah tidak tahan lagi. Yang kuinginkan adalah perasaan ini. Bagaimana kamu tahu kalau aku suka alat peraga seperti ini? Aku benar-benar tidak bisa menolak hal-hal berbulu. Tidak, ekorku sedang dikendalikan. Kekuatan sihirku, mungkinkah bisa dihancurkan seluruhnya? Mungkinkah ini terjadi? Bagaimana bisa? Kekasih kecilmu datang. Keesokan harinya, pria itu bangun dan melihat noda darah di atas selimut. Dia sangat senang. Jadi dia segera duduk dan melakukan peregangan dengan nyaman. Tapi tak disangka, hanya dengan menguap saja jendelanya terbuka. Pria yang terkejut itu pergi ke jendela untuk memastikan situasinya. Hasilnya matanya bersinar, dan dia bahkan bisa melihat semut di atas batu di kejauhan. Tapi pria itu hanya berasumsi bahwa dia pusing karena bekerja terlalu keras tadi malam. Jadi dia pergi menyikat gigi dan mencuci muka. Dia merasa penuh kekuatan. Ya Tuhan, apakah aku punya kekuatan super? Pria itu sepertinya tidak sadar kalau tubuhnya telah berubah. Dia hanya ingin membelikan istrinya beberapa baju untuk dipakai. Tapi dia sekarang memiliki bau yang sama dengan bau seorang biksu. Pria itu baunya enak sekali, aku ingin menghisap darahnya. Orang itu berubah menjadi asap hitam dan mengikuti pria itu. Lalu dia langsung menggigit leher pegawai toko pakaian itu. Kemudian dia langsung bergegas menuju ke arah pria itu dengan wajah bersemangat. Saat itu seorang gadis bergegas masuk dan melemparkan segel ke orang itu. Tapi trik gadis itu tidak berhasil sama sekali, dan bahkan membuat orang itu marah. Saat ini pria itu memperhatikan apa yang sedang terjadi, tapi dia hanya mengira mereka sedang syuting. Ketika melihat orang itu bergegas ke arahnya, pria itu hanya mengangkat tangannya dan melemparkannya dengan ringan. Bagaimana bisa? Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan pria ini sangat besar. Hanya dengan tangannya, dia berhasil mengalahkan monster itu. Siapa kamu? Aku adalah orang dari klan Tran. Guru, aku adalah generasi ke-76 dari keluarga Long. Dan dia adalah adik perempuan yang diambil oleh guruku. Jika kita berbicara tentang identitas, maka dia adalah guruku. Guruku selalu mengawasi monster itu, dia pernah terluka oleh guruku, tapi dia lari dengan sangat cepat. Sepertinya sudah 1000 tahun, jika diklasifikasikan, dia sudah menjadi monster level B, jadi pria ini adalah. Gadis itu pun melihat bahwa pria itu sudah pasti bukan orang biasa. Jadi dia menggunakan seluruh kemampuannya untuk meyakinkannya. Saudaraku, datanglah ke markas klan Tran. Dia bukan hanya kuat, tapi dia juga terlihat sangat tampan. Apakah ada bunga di wajahku? Oh tidak, halo semuanya, aku kepala keluarga Long. Kawan, kamu pasti sangat penasaran dengan situasi sekarang, jadi biarkan aku menjelaskannya padamu. Di dunia ini, selain manusia seperti kita, ada ras monster. Monster, benar, itu adalah sesuatu yang kamu temui sebelumnya. Keluarga Long dan keluarga Tran adalah keluarga yang berspesialis dalam memburu monster. Sepertinya malam itu bukan hanya hayalan, tapi apa yang sebenarnya terjadi. Dan orang yang baru saja dibunuh adalah monster, apa yang terjadi dengan tubuhku? Apakah itu karena kejadian memalukanku dengan Lemnu? Apakah itu menyebabkan perubahan pada tubuhku? Dalam pertempuran sebelumnya, aku menemukan bahwa di dalam tubuhmu ada sumber energi yang sangat kuat. Tapi sekarang kamu masih belum bisa mengendalikan sumber energi itu. Aku juga merasakannya, karena aku merasa tubuhku dipenuhi kekuatan. Pemuda, saudaraku, Hantie, ini adalah wilayahku. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Dengan situasi saat ini di markas besar, aku ingin memberikan komando pasukan kepadamu. Dengan kekuatanmu, kamu akan segera naik ke tingkat yang lebih tinggi. Apakah kamu bersedia bergabung dengan markas besar kami dalam misi pemberantasan monster? Apakah ada bahaya atau persyaratan khusus? Tidak ada persyaratan khusus. Setiap hari kamu hanya perlu menyelesaikan tugas yang diberikan. Tapi jika ada tugas, kamu harus hadir tepat waktu. Bagaimana dengan gaji? Sebagai magang, kamu akan diberi gaji 30.000 sebulan. Setelah dipekerjakan secara resmi, gajimu akan menjadi 50.000. Tugas tambahan akan dihitung, harus selalu menjaga komunikasi. Bagaimana dengan gaji? Gaji akan dibayar di muka, jika ada bonus, akan dikirimkan setelahnya.
Jika tidak ada hal lain lagi, aku akan pergi dulu. Ya, saudaraku, kamu pergi saja, jangan pedulikan dia, pergilah dengan santai. Pekerjaan sudah selesai, kembali ke posisimu. Seharusnya biarkan dia menghormatiku dan bergabung dengan klan milikku. Semuanya sama saja, apa yang bisa dilakukan? Di tempat kami kemarin terjadi pelepasan energi spiritual. Berdasarkan penyelidikan kami, itu terjadi di pusat kota. Dan Hantie, aku harap kamu bisa tinggal sementara di tempat kami kekurangan tenaga kerja. Ya, aku tahu, jika mendengar apa yang dikatakan kepala keluarga Long, sepertinya Lemnu kemungkinan adalah monster. Tapi aku tidak tahu apakah itu mempengaruhiku atau tidak. Tapi bagaimanapun juga, kita adalah suami istri, mungkin tidak terlalu berpengaruh. Kamu baru saja menerima 90.000. Aku akan membeli pakaian untuk istriku terlebih dahulu. Taktik dari faksi mana ini? Mengapa aku berpikir tentangnya? Apakah aku telah terjebak ke dalam rayuannya? Tidak mungkin, itu pasti tidak mungkin. Direktur Lem, mengapa kamu ada di sini? Ini adalah dokumen yang dibutuhkan olehmu. Kamu keluarlah, batalkan seluruh jadwal hari ini, pergilah. Lemnu, kamu adalah monster rubah yang terkenal, bagaimana bisa terguncang oleh seorang manusia biasa? Di dunia manusia juga kamu adalah seorang direktur kaya raya, mengapa hatimu terguncang oleh seorang pria desa? Itu bukan karena kamu menyukainya kan? Sial, apa yang aku katakan? Batalkan seluruh jadwal hari ini. Putri ketiga, kamu dan dia berasal dari suku yang sama. Tapi bahkan melihat wajahnya pun kamu tidak mau, kamu melukai hatinya seperti itu. Aku tidak akan menikahinya, orang itu adalah tuan dari suku rubah putih, dia memiliki reputasi yang luar biasa, mengapa kamu menolaknya? Jika ingin menikahinya, kamu bisa menikahinya sendiri, tapi sepertinya dia bahkan tidak memperhatikanmu. Baiklah, kalau begitu aku tidak perlu lagi bersikap sopan. Bagaimana mungkin kamu bisa begitu kuat? Mengapa di dalam tubuhmu ada bau seperti itu? Apa hubungannya denganmu, kakak? Aku melakukan kesalahan, energi spiritual dari putri ketiga sangat tinggi. Aku sebenarnya bukanlah lawannya. Mengapa bisa seperti itu? Apakah ada kejadian? Aku tidak tahu, tapi aku telah mengirim orang untuk menyelidikinya. Dan selama pertarungan, aku menemukan bahwa di tubuh putri ketiga tercium aroma positif seorang pria. Apa? Ini menarik, adikku benar-benar menyukai manusia. Aku ingin melihat, pada akhirnya pria mana yang menjadi mangsa adikku. Di sini ada bau adikku dan juga pria busuk. Tunggu, mungkinkah ini bukan mangsa adikku, melainkan suaminya? Mungkinkah ini energi positif yang ada di dalam tubuh adikku? Adikku tersayang, sepertinya kamu terjebak dalam masalah. Jadi sebagai kakakmu, aku harus membantumu. Tunggu sampai Lemnu pulang, aku pasti akan memberikannya kejutan. Biarkan dia mencoba Chongsam ini dan lihat bagaimana penampilannya. Meskipun dia monster, aku pasti akan memenangkan hatinya. Apakah ada pencuri di rumahku? Istriku, kapan kamu pulang? Mengapa kamu tidak melewati pintu utama? Dia memanggilku istrinya, apakah dia mengenaliku sebagai adikku? Kalau begitu ini akan menjadi lebih menarik. Dia suami adikku, menguras darahnya sampai habis seharusnya tidak menjadi masalah kan? Oh benar, aku membelikan banyak barang indah untukmu. Akhir-akhir ini keamanan di kota tidak begitu baik. Kamu harus berhati-hati saat keluar. Ini untukmu, bau pria ini enak sekali. Aku tidak bisa menahannya, aku tidak tahan lagi. Istriku, kenapa kamu begitu proaktif hari ini? Kamu terlalu nakal. Mengapa seperti ini? Orang normal biasanya akan kehilangan banyak darah dan mati. Tapi mengapa orang ini seperti menikmatinya? Tidak bisa, aku telah menyedot terlalu banyak, aku sudah terlalu panas. Sekarang giliranku.